Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teman dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saat ini adalah sibuk orang memperbincangkan masalah capres dan cawapres. Siapa yang terbaik dari 3 kandidat calon presiden yang akan kita pilih. Dengan adanya persaingan daripada pencapresan ini, muncul lembaga-lembaga survei yang coba memberikan informasi calon mana yang terkuat pada saat ini. Jadi kalau saya berprinsip, hampir pada umumnya, lembaga survei yang ada selalu berusaha maju tak gentar membela yang bayar. Jadi siapa yang memesan lembaga survei itu, dia berusaha membuat senang, membuat semangat orang yang memesan survei tadi. Ya mudah-mudahan aja ini tidak benar ya. Mudah-mudahan mereka bekerja dengan baik, sehingga menyajikan, memberikan sajian data survei yang terbaik, sehingga para kandidat bisa mengambil langkah-langkah apa untuk kedepannya dalam pencapresan ini. Jadi hampir rata-rata setiap lembaga survei yang ada sampai saat ini, itu munculnya Anies Baswedan nomor urut 3. Nomor urut 1 sudah pasti Prabowo Gibran, yang kedua Ganjar sama Mahfud, Anir buncit. Tiba-tiba saat ini muncul sebuah lembaga survei yang menyatakan Anies Baswedan yang terbaik dan yang tertinggi. Di sini saya ingin mengingatkan kepada teman dan sahabat semua se-Indonesia dimanapun berada, tidak terlalu percaya dengan lembaga survei. Ya. Mari kita ikutin video yang satu ini. Nah, judul yang saya buat adalah aneh. Tiba-tiba badan-badan survei meletakkan Anies pada titik puncak saat ini. Banyak lembaga survei. Saya keluarkan di sini namanya Indobarometer Indonesia. Itu yang dipunyai oleh Muhammad Kodori. Yang nyeleneh, kenapa begitu? Dia menempatkan Gibran pada survei intelektual antara 3 capres. Gibran diletakkannya pada posisi 37%, kemudian Mahfud MD 23%, Caimin 23%. Artinya tingkat intelektual Gibran 10% di atas Mahfud MD dan 10% di atas Caimin. Memang mungkin, karena ya, Muhammad Kodori ini kan di bagian di Prabowo, sebetulnya tidak cocok dia sebagai badan survei itu. Tidak cocok mengeluarkan survei. Katanya tingkat kepuasan kepada Prabowo atau Prabowo berada tingkat elektabilitasnya 40%. Yang lainnya 20, suka-suka dia aja kan. Cocoknya dia jadi juru bicara dari Prabowo sebenarnya. Tidak cocok dia jadi badan survei. Tapi dia mengeluarkan survei seperti itu, hendak kita ambil akhirnya data-data survei dia. Dia pun mungkin tidak punya pengetahuan apa-apa. Menurut Rocky Gerung, dia yang bodoh itu mensurvei. Itu kata Rocky Gerung kan. Tapi kita ambil dari sini adalah memang berlawanan juga selama ini dengan poros Anies Baswedan. Siapa dia? Dia adalah Hanta Yuda. Hanta Yuda yang punya Poltreking Indonesia, direktur eksekutifnya. Ini data yang pertama tadi itu, nanti saya tengokkan videonya kawan-kawan. Data yang pertama itu adalah data dari Poltrekingnya Hanta Yuda. Nanti saya tengokkan juga dari LSI yang diketuai oleh Burhanuddin Muntadi dari cuplikan-cuplikan dari televisi. Televisinya pun televisi mainstream sebenarnya. Televisi mainstream iyalah. Yang dari LSI itu dari TV One pemiliknya adalah Golkar adalah di Prabowo. Tapi mereka sekarang ini yang dua-duanya kemarin itu berpihak kepada Prabowo. Boleh kita katakan berpihak. Makan disenyalir mereka dibayar dari pihak Prabowo. Tapi kita kan tidak bisa membuktikan karena survei-surveinya tidak masuk akal selama ini memenangkan Prabowo, memenangkan terus Prabowo. Artinya bukan begitu, bukan Prabowo saja. Kemana arah Pak Jokowi? Ke arah situ dia. Ini kalau kita menyimak perpolitikan sekarang, kemana arah Pak Jokowi? Dulunya Pak Jokowi belum jelas Ganjar dengan Prabowo, dua-duanya tuh dibuat sama. Tapi sekarang setelah Pak Jokowi terang-terangan mendudukkan Gibran pada Prabowo, survei itu selalu memenangkan Prabowo. Nah, ini indikasi saya, ini mengejutkan kita nanti. Nanti di akhir saya terangkan kenapa mereka meletakkan Anies pada posisi puncak sekarang ini. Kenapa? Nanti terakhir saya terangkan analisanya. Cocok dengan analisa kita. Sebelumnya kita lihat seperti begini kawan-kawan.
Di akhir konten ini akan saya terangkan sedikit kenapa mereka yang membuat kita yakin sama persepsi kita dengan mereka. Apa itu? Nanti pada posisi terakhir supaya lebih jelas nanti saya terangkan dulu sedikit posisi-posisinya badan-badan survei ini. Karena sedikit banyaknya saya juga pernah survei tapi di tingkat kecamatan itu begini kawan-kawan. Kita dibayar, memang dikasih honor kita untuk survei. Biasanya survei-survei produksi pertanian di suatu kecamatan. Kita diminta datanya per bulan, per minggu, dan per minggu mengadakan survei kita di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kelurahan atau tiap-tiap desa. Kemudian datanya diminta per minggu. Kemudian honornya tidak sesuai, tidak sesuai dengan itu. Kita biasanya melaksanakan survei itu sekali-sekali 2 bulan. Tapi tiap minggu laporan itu kita kali aja, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Kecamatan ini naik, kecamatan ini turun. Begitu aja tiap minggu kita buat. Karena honornya sedikit, akhirnya kita buat seperti itu. Apakah dilaksanakan badan survei itu seperti yang saya laksanakan juga? Saya kurang tahu juga. Tapi kayaknya seperti itu. Karena kemarin-kemarin pertama-tama mungkin surveinya itu benar. Tapi setelah itu kan kita bingung dari mana disurvei seluruh Indonesia ini 270 orang mau disurvei. Taruhlah sekian banyak aja sampel-sampelnya, tapi itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau cuma asal-asal dikira-kira aja. Pertama mungkin disurveinya, kemudian tiap-tiap minggu dikira-kira. Mungkin pada saat terakhir kemarin ini, 2 hari yang lewat diumumkan surveinya, mungkin telah dilaksanakan survei sebelumnya seminggu yang lalu. Karena badan survei ini kan butuh juga nama baik. Tidak seolah-olah siapa yang membayar dia toh mau mengikutinya juga. Itu asumsi kita pertama dulu. Akhirnya dikeluarkanlah surveinya yang benar-benar pada saat ini. Dan hasilnya ini yang mengejutkan. Kemudian alasannya apa? Nanti terakhir kita terangkan. Kita tengok dulu hasil survei. Ini hasil surveinya 2 badan itu. Adalah Anies Baswedan dengan 43,9%, kemudian disusul yang kedua adalah Prabowo Subianto 42,9%, sementara hanya 10,6% saja pemilih yang memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo. Ini sekali lagi kami informasikan hasil survei indikator. Bagaimana kemudian dengan kita akan bergerak dari Banten ke DKI Jakarta? Di ibu kota, Anies Baswedan cukup dominan bahkan sampai 51,5%. Kemudian di bawahnya menyusul Prabowo Subianto, sementara itu tertinggal jauh, gapnya cukup banyak dengan 14,14%. Suara yang diperoleh oleh Ganjar Pranowo menempatkannya ada di posisi buncit dari perolehan suara di DKI Jakarta. Meningkat signifikan, yakni di Jakarta dan Banten, serta tadi ternyata juga di Jawa Barat ya? Ya, betul. Ada 3 provinsi di Pulau Jawa, provinsi yang sangat strategis menjadi basis utama bakal calon presiden Anies Baswedan. Seperti tadi di Prorok Metro TV, yang pertama yang paling dominan kekuatan Anies itu di Jakarta dan Banten. Itu separuh pemilih warga Jakarta dan separuhnya warga Banten itu sudah cenderung cukup kokoh untuk memilih Anies Baswedan. Kekuatannya cukup kuat. Yang kedua adalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat kekuatan Anies Baswedan juga mulai tumbuh kuat di angka 36%, diikuti oleh Prabowo. Kemudian yang kedua adalah Ganjar. Video pertama adalah cuplikan dari TV One. TV One ini kita ketahui punya Bakri. Bakri ini adalah Golkar. Golkar itu apa? Prabowo. Nah, itu yang mensurvei adalah LSI, Lembaga Lingkaran Survei Indonesia, yang diketuai oleh Burhanuddin Muntadi, yang selama ini juga memenangkan si Prabowo terus-menerus kan. Sama dengan si yang kedua adalah TV Metro TV. Metro TV itu siapa? Surya Paloh. Surya Paloh itu siapa? Nasdem. Nasdem itu berada di pihak perubahan. Tapi yang mensurveinya adalah Hanta Yuda. Hanta Yuda yang poltreking Indonesia. Poltreking itu selalu pada pihak Prabowo. Nah, ini saya cuplikan sedikit karena dia survei untuk daerah Jawa saja, seluruh kawasan Jawa. Yang kita ketahui memang daerah Jawa yang paling besar penduduk Indonesia untuk pemilih dalam pemilu adalah Jawa, Pulau Jawa. Yang kedua adalah Sumatera. Boleh dikatakan seperti ini komposisinya. Pulau Sumatera itu kalau seluruhnya rata-rata satu provinsi penduduk 6 juta, kira-kira ada 10 provinsi yang besar, kira-kira 60 juta penduduknya. Sama dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu 60 yang paling banyak juga penduduknya, 60 juta. Yang provinsi lain yang seperti Jawa Timur 50 juta, Jawa Tengah 40 juta. Jadi
artinya komposisinya Jawa memang kalau di Jawa udah menang Pilpres, udah menang semua. Tapi jangan lupa, Sumatera boleh dikatakan kalau di Indonesia cuma yang mengatakan begini, Jawa dan Sumatera menang, itu kita udah menang mutlak, menang satu putaran. Nah, ini yang akan kita lihat di sini. Kenapa mereka sangat intens melaksanakan surveinya di Jawa? Karena itu. Dan apakah alasan mereka sama dengan kita? Kalau kita kemarin Sumatera itu alasannya tidak nampak di situ, yang akan kita cuplikan juga videonya. Kalau alasan kita, kalau Jawa, Sumatera, kita udah tahu Anies Baswedan hampir keseluruhannya adalah Anies Baswedan. Mungkin 80 atau ya sekitar 80% itu pemilih yang kecewa dengan Prabowo kemarin berpindah kepada Anies Baswedan. Mereka tidak lagi ke Prabowo, tidak lagi ke Ganjar. Artinya mengatakan begini, Prabowo dengan Jokowi juga ada di Ganjar kemarin ini. Mereka tidak mau lagi kedua-duanya. Mereka boleh dikatakan mereka ingin ke Anies Baswedan. Itu tidak bisa dibantah lagi. Namun di Jawa setelah mereka melakukan survei, mereka juga terkejut. Tapi apa sebenarnya alasan mereka sehingga alasan yang dibuat oleh penduduk atau data yang didapatkannya di lapangan, kenapa ke Anies Baswedan banyak pilihannya? Nah, ini cuplikannya. Menjawab pertanyaan Eva tadi, kenapa besar? Satu, Anies Baswedan memang sejak awal basisnya itu memang menggerus basis utama atau kantong Prabowo itu sekarang menjadi basis Anies Baswedan. Kita tahu kalau kita buka data di tahun 2019 pemilu, Banten dan Jabar terutama itu dimenangkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo udah kalah, Anies Baswedan sudah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto. Artinya apakah faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Yang kedua memang pergerakan ya, langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif. Dan ini Nah, yang barusan si Hanta Yuda hanya mengatakan aspek-aspek dasar sebenarnya. Ada sebenarnya yang mengejutkan di akhir, nanti saya terangkan yang mengejutkan alasan dia yang tepat sekali sebenarnya dari awal. Kalau yang ini normatif aja yang dikatakannya itu sebenarnya dari awal kalau dia mengadakan survei, itulah yang terjadi. Nah, apa alasan berikutnya yang dikatakannya? juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi. Dianggap gubernur yang relatif. Baik teman sahabat ya, dimanapun berada, setelah kita melihat video yang satu ini, banyak rada-rada aneh yang kita lihat dalam hal perhitungan survei tersebut. Survei ini harusnya kan se-Indonesia. Ada berapa provinsi yang harus kita survei. Tapi kalau survei di satu tempat saja di basis masanya, pasti dia akan nomor satu di situ, di mana basis masanya yang terkuat. Tapi kita kalau berbicara Indonesia, ini tidak mudah dan tidak gampang. Setiap survei pasti ada perubahan dari minggu, bulan ke bulan. Tidak mungkin survei itu bisa tetap angkanya demikian saja. Maka saya katakan tadi, jangan terlalu percaya dengan lembaga survei. Sahabat, teman dimanapun berada, survei terus berubah, tidak menetap. Saya ingin mengingatkan, pada saat survei kita lagi tinggi, kandidat yang kita sukai, yang kita sayangin tinggi, kita akan malas bekerja, dan kita sudah yakin surveinya tinggi. Pada saat orang yang kita kagumi surveinya rendah, kita patah semangat, dan kita tidak mau lagi melanjutkan perjuangan itu. Jadi saya ingatkan kepada teman, sahabat, dimanapun saja, jangan percaya penuh kepada lembaga survei. Kita akan berhenti berjuang pada saat pemilihan suara nantinya. Selesai berjuang, ikuti perkembangannya. Jaga suara-suara itu, jangan pernah dibiarkan. Jadi inilah sementara kalau kita berbicara lembaga survei, saya ingatkan jangan percaya sepenuhnya kepada lembaga survei. Jika kita tinggi, kita sudah malas bekerja karena kita yakin kita sudah pasti menang. Pada saat survei kita rendah, kita patah hati dan kita tidak mau berjuang lagi. Maka saya ingatkan, jangan pernah berhenti memperjuangkan apa yang kita inginkan. Ya, semoga kita menang nanti pada saat pemilihan. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.